Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiananto Olivia, saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari output komponen. Yang pertama yaitu motor 3 fasa, yang kedua kontaktor, dan yang ketiga yaitu thermal overload relay. 1. Motor 3 fasa. Motor 3 fasa adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menggunakan 3 arus bolak-balik atau AC yang berbeda fase. Fungsi utamanya adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar peralatan, sering disebut juga motor induksi atau asinkron. Prinsip kerja motor 3 fasa didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana arus listrik 3 fasa yang mengalir melalui belitan stator menghasilkan medan magnet berputar atau medan putar. Medan putar ini menginduksi arus dan gaya pada rotor atau bagian yang berputar, yang kemudian menyebabkan rotor bergerak dan menghasilkan tenaga mekanis. Berikut adalah bagian-bagian motor 3 fasa. Yang pertama yaitu stator, bagian motor yang tidak bergerak dan menampung kumparan 3 fasa yang terhubung ke pasokan daya. Kumparan ini menghasilkan medan magnet putar saat dialiri listrik 3 fasa. Yang kedua yaitu rotor, bagian yang berputar di dalam stator. Tipe yang paling umum adalah squirrel cage atau sangkar tupai yang terdiri dari batang-batang konduktor atau biasanya aluminium atau tembaga yang dihubung pendek oleh cincin di kedua ujungnya. Medan magnet dari stator menginduksi arus pada rotor, menyebabkan rotor berputar. Dan ada jenis-jenis motor. Yang pertama, motor induksi sangkar tupai. Rotornya memiliki batang-batang konduktor yang dihubung pendekkan di kedua ujungnya, menyerupai sangkar tupai. Motor ini lebih disukai karena biayanya rendah dan perawatannya mudah. Yang kedua, motor induksi rotor belitan. Rotornya memiliki kumparan yang terhubung ke cincin geser atau slip ring untuk mengatur kecepatan dan torsi awal. Berikut cara membaca nameplate. Yang pertama, merek dan tipe, nama pabrikan dan model motor. Yang kedua, V atau tegangan, nilai tegangan kerja motor, misalnya 220 atau 380 volt. Yang ketiga, I atau arus, arus nominal motor pada tegangan tertentu, misalnya 10 atau 5,8 A. Yang keempat, daya output motor, misalnya 5,5 kW. Yang kelima yaitu kecepatan putaran nominal dalam satuan rotasi per menit. Yang keenam, frekuensi sumber daya, misalnya 50 Hz. Yang ketujuh, faktor daya, nilai faktor daya saat motor beroperasi pada beban penuh. Yang kedelapan yaitu sambungan, ada simbol delta atau Y yaitu bintang yang menunjukkan jenis penyambungan kumparan. Yang kesembilan yaitu EA class, yaitu kelas efisiensi motor seperti EA1 atau standar, EA2 atau tinggi, atau EA3 yaitu premium. Selanjutnya yaitu penyambungan kumparan motor. Yang pertama, sambungan bintang, yaitu ujung-ujung akhir kumparan, misalnya U2, V2, W2 dihubungkan menjadi satu titik netral, sedangkan ujung-ujung awal U1, V1, W1 dihubungkan ke sumber. Sambungan ini digunakan untuk tegangan yang lebih tinggi. Yang kedua, sambungan segitiga atau delta. Ujung akhir kumparan pertama dihubungkan ke ujung awal kumparan kedua dan seterusnya. Sambungan ini digunakan untuk tegangan yang lebih rendah. Standar label terminal. Berdasarkan standar IEC, terminal motor 3 fasa diberi label sebagai berikut. U1, V1, dan W1 yaitu ujung-ujung awal dari kumparan. Lalu U2, V2, dan W2 yaitu ujung-ujung akhir dari kumparan. Pengaturan kecepatan motor dan membalikkan arah putaran. Pengaturan kecepatan motor 3 fasa dapat diatur dengan mengubah frekuensi sumber tegangan menggunakan alat yang disebut inverter atau variable speed drive atau VSD. Membalikkan arah putaran. Arah putaran motor dapat dibalik dengan menukar 2 dari 3 fasa yang masuk ke motor. Dan inilah simbol dari motor 3 fasa.
Pembahasan yang kedua yaitu kontaktor. Kontaktor adalah saklar yang dikendalikan secara elektrik, dirancang untuk menghubungkan dan memutus rangkaian daya listrik secara berulang dari jarak jauh. Mirip dengan relay, tetapi kontaktor digunakan untuk aplikasi dengan arus yang jauh lebih besar. Fungsi utama kontaktor adalah untuk mengendalikan aliran daya ke beban listrik, seperti motor 3 fasa. Pengendalian ini dilakukan dengan sinyal kontrol berdaya rendah yang mengaktifkan komparan kontaktor. Bagian-bagian kontaktor. Yang pertama yaitu kumparan atau koil, yaitu bagian elektromagnet yang saat diberi tegangan akan menarik kontak bergerak. Yang kedua, kontak utama, menghubungkan atau memutus aliran daya tinggi ke beban. Yang ketiga, kontak bantu, yaitu digunakan untuk sirkuit kontrol, sinyal, dan interlock. Yang keempat yaitu rangka, melindungi bagian dalam kontaktor dari kerusakan dan lingkungan. Yang kelima yaitu pegas, mengembalikan kontak ke posisi semula saat kumparan tidak berenergi. Berikut adalah fungsi kontak utama dan bantu. Fungsi kontak utama berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus utama yang mengalir ke beban. Kontak ini dirancang untuk menahan arus yang besar. Yang kedua, fungsi kontak bantu. Kontak dengan kapasitas arus lebih kecil digunakan dalam rangkaian kontrol untuk fungsi-fungsi seperti interlock, indikasi lampu, dan sinyal lainnya. Kontak bantu terdiri dari kontak normally open dan normally close. Dan inilah simbol dari kontaktor. Yang ketiga yaitu thermal overload relay, yaitu perangkat perlindungan listrik yang berfungsi untuk melindungi motor dari kerusakan akibat beban lebih atau arus yang terlalu tinggi dalam waktu lama. TOR bekerja berdasarkan efek panas atau thermal dari arus yang mengalir. Fungsinya melindungi motor dari arus beban lebih yang bisa menyebabkan motor terlalu panas dan terbakar. Yang kedua, memutuskan rangkaian daya secara otomatis saat arus melebihi batas yang diizinkan dalam durasi tertentu. Yang ketiga, sering dipasang setelah kontaktor untuk mengamankan rangkaian motor. Berikut yaitu bagian-bagian thermal overload relay. Yang pertama kontak utama, yang kedua kontak bantu. Terdiri dari dua jenis kontak yaitu normally close dan normally open. Yang ketiga pelat bimetal. Yang keempat tombol pengatur arus. Yang kelima tombol tes atau trip. Yang keenam tombol reset. Selanjutnya yaitu fungsi kontak utama dan bantu. Fungsi kontak utama yaitu dilalui oleh arus daya menuju motor. Kontak ini akan tetap tertutup selama tidak terjadi overload. Fungsi kontak bantu, kontak yang akan berubah posisi saat terjadi trip. Biasanya kontak NC digunakan untuk memutus rangkaian kumparan kontaktor dan kontak NO digunakan untuk menyalakan lampu indikator trip. Setting arus overload. Pengaturan arus dilakukan dengan memutar knob yang ada pada TOR. Nilai arus yang disetel harus sedikit di atas arus nominal motor atau sesuai nameplate. Dan inilah simbol dari thermal overload relay. Terima kasih. Sekian presentasi dari Samsiananto Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.